Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, serta yang terutama adalah nikmat Islam, sehingga kita masih sempat duduk di tempat ini, sehingga kita semua masih bisa menikmati udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kultum singkat ini kepada jemaah sekalian. Kemudian daripada itu, salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, contoh suri teladan bagi kita semua, dan Nabi yang insya Allah akan membawa syafaat kepada kita semua di akhir zaman nanti. Sahabat ulasan Islami rahimakumullah yang sama-sama ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum kali ini kita akan membahas masalah istighfar yang harus dibaca sehabis sholat subuh hanya dengan 2 kali ucapan. Istighfar yang artinya permohonan ampunan adalah salah satu amalan penghapus dosa. Saat dosa-dosa kita menumpuk dan semakin banyak, maka membaca istighfar menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah menjadi banyak dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar." Istighfar juga merupakan amalan penarik rezeki, amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah kepada kita, sehingga kita diberikan kecukupan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memperbanyak membaca istighfar bisa menjadi amalan penarik rezeki. Nah, di antara bacaan istighfar yang dianjurkan dan diamalkan ada salah satu redaksi istighfar yang cukup pendek. Jika dibaca hanya 2 kali ucapan, namun mengamalkannya akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita, diberkahi hidup kita, akan memberikan rezeki yang berkah, melimpah, diberikan anak-anak yang banyak dan berkah, soleh, soleha, semua dan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan istighfar yang hanya dibaca 2 kali ucapan ini dianjurkan dibaca sebanyak 70 kali di waktu subuh, tepatnya setelah kita menyelesaikan sholat fardu subuh. Di waktu subuh memang sangat dianjurkan memperbanyak membaca istighfar, sebagaimana disebutkan salah satu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ketika kalian telah menyelesaikan sholat fardu subuh, maka perbanyaklah membaca istighfar." Demikian pula para ulama sangat menyarankan kita memperbanyak membaca istighfar setelah sholat subuh, sebab waktu subuh adalah waktu yang penuh keberkahan dan waktu dibagikannya rezeki. Baca istighfar yang hanya 2 kali ucapan dianjurkan dibaca sebanyak 70 kali di waktu subuh ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Al-Dimyahi di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, beliau menukil ulama salaf sebagai berikut.
Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa yang menginginkan harta yang melimpah, dikaruniai anak dan diberkahi, maka bacalah astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara sebanyak 70 kali dalam sehari. Inilah bacaan istighfar yang kami maksud, hanya 2 kali ucapan. Yang pertama astaghfirullah, yang kedua innahu kana ghaffara. Barang siapa yang ingin hartanya banyak, uangnya melimpah, rezekinya berkah, maka hendaklah merutinkan istighfar 2 kali ucapan ini setiap hari sebanyak 70 kali setelah sholat subuh. Siapa yang ingin dianugerahi anak-anak yang banyak, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang pandai berbakti kepada orang tuanya, maka rutinkanlah istighfar 2 kali ucapan ini setiap hari 70 kali setelah sholat subuh. Demikianlah kurang lebih pesan dari ulama salaf kepada kita. Para ulama menganjurkan kita merutinkan istighfar ini, astaghfirullah innahu kana ghafara, dengan mengambil faedah dari ayat 10 sampai ayat 12 dari surah Nuh yang mengisahkan nasihat Nabi Nuh kepada umatnya agar memperbanyak istighfar. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sahabat Ulasan Islami Channel dimanapun Anda berada, semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita amalkan istighfar ini setiap hari sebanyak 70 kali, khususnya di waktu subuh setelah kita menyelesaikan sholat fardu subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kecukupan rezeki yang berkah dan melimpah. Astagfirullah innahu kana ghafara, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah, sungguh Dia Zat yang Maha Pengampun. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah amalan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga amalan yang singkat ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wabidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.